Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ayyuhal asatizah wal ustazat hafizakumullah, ayyuhat tulab wat talibat hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di madrasah yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita menuntut ilmu setelah kita berlibur selama 3 hari. Mudah-mudahan semangat kita makin kuat ya dalam menuntut ilmu setelah kita mengadakan sedikit refreshing. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para istri, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan sedikit nasihat kepada kita semua yang saya ambil dari 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Nabi SAW seperti yang telah kita maklumi adalah orang yang paling peduli terhadap umatnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan harisun alaikum. Nabi SAW sangat peduli terhadap umatnya. Oleh sebab itu Nabi SAW senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita. Berbagai bentuk kebaikan, berbagai macam pintu-pintu kebaikan senantiasa diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling kasih kepada kita, orang yang paling sayang, yang paling peduli kepada kita. Oleh sebab itu banyak sekali wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, arahan-arahan, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Nasihat-nasihat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk para sahabat, tetapi juga untuk generasi yang hidup setelahnya, termasuk kita. Karena wasiat-wasiat Rasulullah SAW tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada wasiat Rasulullah SAW yang tidak mengandung manfaat, yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak mengandung pahala ya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Termasuk diantaranya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW seperti diceritakan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalas." Khalil, ya kekasihku, yaitu Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, dengan 3 wasiat. Bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr. Yaitu pertama, mengerjakan puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa rak'atid duha, dan juga mengerjakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arqud, dan juga mengerjakan salat witir sebelum tidur. Ini adalah 3 wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Yaitu apa? Yang pertama adalah mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah mengerjakan minimal 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga adalah mengerjakan salat witir sebelum tidur. Mari kita lihat satu persatu ya penjelasan dari 3 wasiat Rasulullah SAW ini. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili." Ya, kekasihku telah mewasiatkan. Khalil dalam bahasa Arab yaitu seorang teman yang sangat jujur, yang sangat ikhlas terhadap kita, di mana ya kecintaan terhadap orang tersebut, terhadap teman tersebut telah menyentuh bagian terdalam dari hati seorang manusia. Itu disebut dengan khalil, yaitu teman yang sangat jujur dalam kecintaannya, ya. Kemudian kecintaannya itu sudah menyentuh hati terdalam seseorang. Ini disebut dengan khalil. Jadi Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang begitu besar kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengatakan ausani khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepadaku. Wasiat ya, kata Abu Hurairah, ausani, telah memberikan wasiat kepadaku, kekasihku. Memberikan wasiat, al-wasiyah dalam bahasa Arab yaitu janji yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk ya menghindari suatu perbuatan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang yang diberikan wasiat tersebut. Ada janji untuk melakukan suatu perbuatan atau ada larangan yang kita sampaikan kepada seseorang agar dia tidak melakukan.
Demi apa? Demi kemaslahatan orang yang diberikan wasiat tersebut. Ini namanya disebut dengan al-wasiyah. Disebut dengan wasiat, jamaknya adalah al-wasaya. Wasiat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah apa? Bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Yaitu melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa sunnah ini, bukan puasa yang wajib, tapi puasa sunnah. Ya, dalam hadis Abu Hurairah ini Rasulullah SAW ya menganjurkan untuk mengerjakan puasa 3 hari. Tidak dijelaskan 3 hari itu di awal, di tengah, atau di akhir bulan. Maka berdasarkan hadis ini orang boleh mengerjakan puasa sunnah 3 hari ini di awal bulan, di tengah bulan, ataupun di akhir bulan. 10 hari pertama setiap bulan, 10 hari kedua setiap bulan, ataupun 10 hari terakhir dalam setiap bulan Hijriyah. Tapi ya para ulama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mengerjakan 3 hari puasa tersebut pada al-ayyamul bid. Apa itu al-ayyamul bid? Yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Ya, itu lebih utama. Maka ya berpuasa pada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Hijriyah itu lebih utama daripada puasa di hari-hari lain di setiap bulan Hijriyah. Disebut dengan al-ayyamul bid karena pada hari-hari itu pada siang hari cuacanya sangat terang dan pada malam hari bulan bersinar dengan terang. Al-bid adalah jamak dari abyad, ya putih. Disebut dengan hari putih terang karena siangnya terang dan malamnya juga terang dengan bulan. Dan dianjurkan kita berpuasa pada tanggal tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, apabila kamu ingin mengerjakan puasa kepada Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, fasum thalasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, kalau kamu ingin berpuasa, berpuasalah pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan Hijriyah. Atau kalau seseorang ya tidak bisa mengerjakan pada al-ayyamul bid, pada hari-hari terang tersebut, maka dia boleh, kata ulama, mengerjakannya pada hari Senin dan hari Kamis. Berpuasa sunnah pada setiap Senin dan juga pada setiap Kamis. Sehingga dia mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala ya berpuasa pada setiap Senin dan Kamis, dan juga pahala mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan. Intinya kita jangan sampai tidak ada dalam sebulan itu kita mengerjakan puasa. Ya, hendaknya kita berusaha terus, apalagi kita yang masih sehat, masih muda, ya tidak ada kendala apapun, maka usahakan ya kita berpuasa pada setiap bulan. Ya, memperbanyak ibadah sunnah, dan ibadah sunnah ini ya manfaatnya sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai ada bulan yang kita tidak pernah berpuasa pada bulan tersebut. Kenapa dianjurkan 3 hari? Ya, siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Karena kata ulama, satu kebaikan itu minimal pahalanya 10. Kalau orang berpuasa ya 3 hari, seolah-olah dia sudah berpuasa 30 hari, yaitu 1 bulan penuh. Kalau setiap orang berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, maka dia dianggap telah berpuasa setahun penuh. Oleh sebab itu puasa 3 hari ini sangat besar kedudukannya dalam agama kita. Maka jangan sampai kita lupakan, begitu saya. Jangan sampai luput dari kita. Waktu-waktu kita banyak, waktu-waktu kita panjang. Gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa tidak berat. Alhamdulillah di negeri kita puasa tidak terasa berat seperti di negeri-negeri orang. Maka hendaknya kita benar-benar semangat untuk mengerjakan ibadah ini. Wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah apa? Birak'atid duha, yaitu mengerjakan 2 rakaat salat duha. Yaitu minimal batas paling kecilnya salat duha adalah 2 rakaat. Salat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu salah satu sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan untuk dikerjakan. Rasulullah SAW juga telah menjelaskannya lewat perkataan beliau dan juga lewat perbuatan beliau. Lewat perkataan beliau seperti dalam hadis ini, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada beliau apa? Bisyami salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua apa? Birak'atid duha, yaitu mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ini perintah Rasulullah SAW atau wasiat Rasulullah SAW. Begitu juga dengan perbuatan Rasulullah SAW, ya mengerjakan salat duha. Di antaranya adalah
riwayat yang berasal dari Ummu Hani. Kata Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi shalla subhatad duha 8 rakaat, yusallim min kulli rakaatain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah, beliau salat sunnah duha 8 rakaat. Beliau salat sunnah duha 8 rakaat. Ya, yusallim min kulli rakaatain. Beliau mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan setiap 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah, beliau mengerjakan salat duha. Berapa rakaat? 8 rakaat. Sehingga sebagian ulama mengatakan batas maksimal salat duha itu 8 rakaat berdasarkan riwayat ini. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak ada batasnya. Ya, ya minimal 2 rakaat. Ya, kalau kita melaksanakan lebih 4 atau 6 atau 8 rakaat itu lebih baik. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah, beliau SAW ya salat sunnah duha sebanyak berapa? 8 rakaat. Dan beliau memberikan salam setiap 2 rakaat. Dan salat duha ini juga pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat Ansar mengundang Rasulullah SAW untuk salat di rumahnya. Rasulullah SAW datang dengan para sahabat, kemudian bertanya kepada sahabat Ansar tersebut, di bagian rumah kamu yang mana saya mengerjakan salat? Maka ditunjukkan oleh sahabat Ansar tersebut, di bagian itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah dan para sahabat salat di tempat tersebut, yakni salat duha. Ya, adapun waktu duha adalah sejak terbitnya matahari kira-kira ya naik ke langit itu seukuran 1 lembing kata ulama. Tahu lembing? Lembing untuk ya berolahraga. Kalau ukurannya sudah 1 lembing, itu adalah batas awal boleh mengerjakan salat duha. Ya. Dan batas terakhirnya adalah sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum masuk waktu salat zuhur. Itu adalah waktu salat duha. Jadi sejak matahari naik seukuran lembing sampai matahari belum lagi tergelincir ke arah barat, kalau kita perhatikan matahari belum tergelincir ke barat, itu adalah waktu salat duha. Ya. Atau kalau dengan ukuran waktu pada zaman sekarang, yaitu setelah 10 menit sejak terbitnya matahari dan 10 menit sebelum waktu salat zuhur. Itu adalah waktu salat duha. Ya. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan salat duha adalah ketika sudah mendekati waktu zuhur. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, kata beliau, salatul awwabin idza ramadatil fisal. Salatnya al-awwabin yaitu orang-orang bertobat, ar-raja'in, orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT. Kapan salatnya? Itu salat duha. Kata Rasulullah, idza ramadatil fisal. Kalau anak onta dia sudah kepanasan. Al-fisal yaitu anak onta, jamak dari fasil, anak onta. Ya, kalau anak onta sudah kepanasan, itu adalah waktu untuk mengerjakan salat duha yang paling utama. Kapan anak onta kepanasan? Anak onta itu kukunya belum sekuat kuku induknya, ya masih belum kuat kukunya, sehingga ketika dia menginjak pasir yang panas di negara-negara Arab sana, dia tidak tahan sehingga dia berlindung. Itu terjadi adalah ketika sudah mendekati waktu salat zuhur, jam 11 atau lewat ya. Itu adalah waktu anak onta tidak kuat lagi menginjak pasir, dan itu adalah waktu yang utama untuk mengerjakan salat duha. Ya, kita terkadang datang ke masjid masih ada waktu untuk salat duha. Ya, mungkin 2 rakaat antum bisa kerjakan. Ya, kerjakan ya isi waktu tersebut dengan mengerjakan salat duha. Ya, mungkin enggak perlu waktu lama, mungkin hanya 4 menit, 5 menit cukup untuk mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ya, maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Ya, kita contoh bagaimana ulama zaman dulu. Mereka memaksimalkan waktu-waktu untuk mengerjakan ibadah sunnah, termasuk diantaranya salat duha. Ya, ini adalah salat yang utama. Salat duha ini salat yang utama. Kata Rasulullah SAW, ya, bahwa dia itu sama dengan pahala 360 sedekah. Antum sanggup nggak dalam sehari bersedekah sebanyak 360 kali? Sanggup nggak? Tidak. Ya, kurang dari itu pun nggak sanggup. Mungkin sekali pun kita, 1 kali pun kita nggak sanggup mungkin sedekah. Ya, bagaimana cara bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari? Sebanyak sendi dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. Dan setiap sendi itu ada sedekahnya, kata Rasulullah SAW. Bagaimana cara mensedekahkan setiap sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita ini? Persambungan tulang dengan tulang. Caranya adalah dengan mengerjakan salat duha. Kata Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Ya, ketika masuk waktu pagi, untuk setiap persendian kalian ada sedekahnya. Ketika kita masuk waktu pagi, untuk setiap sendi-sendi tubuh kita ini ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, satu tasbih yang kita ucapkan, subhanallah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, apa itu tahmid? Alhamdulillah. Ketika antum mengucapkan 1 kali tahmid saja, itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil, apa tahlil?
la ilaha illallah. Satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan walaupun sekali Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh kepada yang baik itu juga sedekah. Antum ajak orang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkar sadaqah. Juga mencegah orang agar tidak berbuat yang jahat juga sedekah. Kemudian kata Rasulullah, wa yujzu'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu sedekah, tahlil, takbir, tahmid, juga amar ma'ruf nahi munkar bisa dicukupi dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Maka jangan kita luput dari ibadah yang agung ini, ya. Mumpung badan kita sehat, mumpung kita semua punya waktu, kerjakan ibadah-ibadah sunnah ini sebaik-baiknya. Penuntut ilmu tidak cukup dengan yang wajib-wajib saja. Dia mesti mengerjakan yang wajib dan juga melengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kurangi main-main, kurangi bercanda, kurangi ngobrol di masjid. Perbanyak mengerjakan ibadah sunnah. Wasiat Rasulullah yang ketiga kepada Abu Hurairah adalah wa an utira qabla an arqud, yaitu agar saya mengerjakan 2 rakaat salat witir sebelum saya tidur. Ya, mengerjakan salat witir ya sebelum saya tidur. Ya, salat witir yaitu salat dikerjakan dengan bilangan yang apa? Ganjil atau genap? Ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, ya 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu disebut dengan salatul witri. Salat dengan jumlah yang ganjil. Ya. Jadi pilihannya banyak. Kita bisa salat 1 rakaat ya penutup dari salat malam. Antum salat malam sebanyak-banyaknya 2 rakaat qiyamul lail. Kemudian tutup dengan salat apa? Salat witir. Tutup dengan salat witir 1 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat ya dan seterusnya. Ya. Ini adalah salat yang merupakan penutup dari salat malam. Ya. Kapan waktu salat witir? Yaitu sejak berakhirnya sejak ya selesainya salat Isya. Itu adalah mulai waktu witir sampai terbitnya fajar. Jadi sejak selesai mengerjakan salat Isya sampai terbitnya fajar itu adalah waktu untuk mengerjakan salat witir. Masa malam yang begitu panjang kita tidak bisa mengerjakan salat malam dan juga salat witir, ya. Ya, tidak banyak-banyak. 1 rakaat mungkin bisa kita kerjakan, 3 rakaat cukup. Dan kalau 3 rakaat ini dianjurkan membaca apa? Rakaat pertama dianjurkan setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, kemudian pada rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga dianjurkan membaca surah apa? Al-Ikhlas, ya. Kalau dikerjakan 3 rakaat. Ya, maka kita harus berusaha ini. Jangan sampai malam kita lewat begitu saja. Ya, jangan sampai juga begadang larut malam, ya. Begadang jangan begadang, ya. Gak ada manfaatnya bagi kalian. Gak ada keuntungannya. Kecuali kalau begadangnya untuk murajaah Al-Quran, untuk menghafal pelajaran. Kalau begitu, dia boleh salat witir sebelum dia tidur. Ya. Tapi kalau dia begadangnya hanya untuk main game, nonton HP sampai tengah malam, bagaimana dia akan mengerjakan salat sunnah, ya. Salat sunnah witir ini hukumnya kata ulama adalah sunnah muakkadah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan menetap di Madinah maupun ketika beliau safar. Ini menunjukkan ya salat ini memiliki kedudukan yang sangat besar karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau selalu mengerjakannya ketika tinggal maupun ketika menetap, ya. Ya, kalau kita khawatir tidak bisa bangun di ujung malam, maka kita boleh mengerjakannya di awal malam. Karena waktunya sudah masuk, yaitu sejak mengerjakan salat Isya sampai terbit fajar. Kamu nggak bisa, mungkin saya nggak bisa bangun, ya. Mungkin saya ngantuk, capek dan sebagainya. Mungkin saya nggak bisa bangun di di akhir malam. Maka kerjakan di awal malam setelah mengerjakan salat qiyamul lail, ya. Tapi bagi orang yang yakin dia akan bangun pada bagian terakhir malam, mungkin jam 3:30, maka dianjurkan untuk mengerjakannya di akhir malam. Kata Rasulullah SAW, ya, ayyukum khafa alla yaqumu min akhiril lail falyutir summa liyarqud. Barang siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir, kemudian hendaklah dia tidur. Barang siapa yang khawatir saya tidak bisa bangun mungkin karena saya capek atau saya baru
tidur larut malam misalnya, dia khawatir tidak bisa bangun ya menjelang pagi, menjelang terbit fajar, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir sebelum dia tidur, kemudian hendaklah dia tidur. Wa man wasiqa bi qiyami minal laili falyutir min akhirih. Dan barang siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan witir di akhirnya, di akhir salat di akhir malam. Ya, barang siapa yang yakin dia akan bangun nanti di akhir, saya yakin bangun ya di akhir malam. Mungkin dia tidurnya agak cepat, dia yakin bangun di akhir malam, di sepertiga terakhir malam, maka hendaklah dia witirnya di akhir. Fa inna qira'ata akhir lail mahduratun wa zalika afdal. Karena bacaan Quran di akhir malam itu kata Rasulullah dihadiri, yakni dihadiri oleh malaikat. Lebih utama orang mengerjakan salat witir adalah di akhir malam. Karena di akhir malam itu dihadiri oleh malaikat. Dihadiri oleh malaikat. Ya, ada malaikat mencatat setiap yang dilakukan oleh seorang. Bacaan Quran pun lebih lancar, lebih tenang di akhir malam. Dan malam yang terakhir itu, sepertiga yang terakhir itu adalah waktu turunnya Rabb kita Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Turunnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, tidak menyerupai turunnya makhluk, tidak boleh ditakwil. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu. Adakah yang berdoa, saya akan kabulkan. Adakah yang mohon ampun, saya akan ampuni. Dan saat itu kita sedang mohon ampun dalam salat kita. Ya Rabbi firli dan sebagainya, kita baca doa-doa dalam salat. Ya, mudah-mudahan saat itu kita termasuk di antara yang dikabulkan doanya, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 wasiat Abu Hurairah ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja dalam kehidupan kita ini. Apa wasiat yang pertama tadi? Apa wasiat yang pertama tadi? Puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, mengerjakan salat witir sebelum tidur, atau dan lebih utama adalah setelah tidur. Ini penting untuk kita kerjakan. Abu Hurairah sama dengan kita, penuntut ilmu. Ya, dia tidak lama bersama Rasulullah SAW. Dia bersama Rasulullah hanya sekitar 4 tahun, tapi periwayat hadis paling banyak siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah periwayat hadis paling banyak dari Rasulullah SAW. 5.347 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dia menuntut ilmu terus, dia tidak bekerja, dia fokus di menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Selalu hadir di mana Rasulullah hadir. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat ini. Beliau penuntut ilmu, kita pun juga penuntut ilmu. Maka wasiat yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah juga berlaku bagi kita semua. Jangan diabaikan wasiat-wasiat tersebut. Mari kita tolong menolong satu dengan yang lain di antara teman-teman kita untuk selalu menjaga wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kebaikan itu adalah dengan memperbanyak ibadah, ya, terutama ibadah-ibadah yang sunnah setelah kita mengerjakan yang wajib. Kita harus peduli dengan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW peduli dengan kita. Oleh sebab itu banyak wasiat-wasiat Rasulullah yang disampaikannya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan wasiat ini, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, as-sa'id, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.